Nomor 66 ini mudah sekali. Teman-teman semuanya perhatikan. Jika nilai X dan Y bilangan bulat. Bilangan bulat itu sekali lagi bukan pecahan ya. Bilangan itu bukan pecahan sekali lagi ya. Jika X dan Y bilangan bulat, 1 kurang dari X kurang dari 7 dan 3 kurang dari Y kurang dari 4, berapa nilai X dibagi Y yang mungkin? Perhatikan teman-teman, di kalimat ini ya, di kata kunci di sini nih, ya. 1 kurang dari X kurang dari 7, ya, perhatikan di sini. Kemudian 3 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 4. Ada nggak nilai X dan Y di sini sama dengan minus? Atau salah satunya minus? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Kalau kita lihat di pernyataan ini ya, di dua ini, tidak ada di bilangan bulat antara 1 sampai 7 dan 3 sampai 4, salah satunya minus, nggak ada. Maka jawabannya sudah pasti tidak mungkin A dan B. Ini sudah jelas salah nih. A dan B pasti salah. Karena nggak mungkin ini bilangannya adalah, ya bilangan ini minus, nggak mungkin. Ini triknya ya. Perhatikan teman-teman, kalau menjawab soal-soal seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Posisi apakah nilai ini positif atau negatif. Nah, ini tanpa menghitung, ini saya tidak menghitung ya. Tidak menghitung kayak tadi ya. Ini kita dengan melihat saja kasat mata udah kelihatan jawabannya apa gitu kan ya. Asal syarat-syarat dan kuncinya kita ketahui. Pertama, syarat dan kuncinya bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat tidak pernah pecahan. Ya. Tidak pernah pecahan, ingat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kunci di sini soal 1 antara 1 dan 7, kemudian 3 antara 3 dan sampai yang keempat, di situ nggak ada bilangan yang melewati minus ya, baik X maupun Y ya. Maka jawabannya otomatis tidak ada yang minus ya. Oke. Jadi otomatis nih jawaban antara A, B dan D pasti salah. A, B dan pasti salah. Nah, udah kelihatan kan ya? Tanpa menghitung kita udah bisa menentukan. A, B, dan D. Kenapa dia salah? Ingat bilang tidak ada yang pecahan. Tidak ada pecahan. Ingat C sama E. Ingat di situ antara 1 sampai 7, ada nggak bilangan bulat yang melebihi? Nggak ada ya. Jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin jawabannya itu adalah 7, karena nggak mungkin juga ya antara X dan Y angka yang bilangannya lebih dari 7. Jadi otomatis tanpa menghitung kita bisa melihat ya, jawabannya pasti 1. Nah, ini. Ya. Ini pasti 1 jawabannya. Nah, tanpa kita ini ya, tanpa kita menghitung udah kelihatan banget ya. Yang penting teman bisa pahami pertama bilangan bulat, kemudian lihat angka-angkanya ya, antaranya X atau maupun Y-nya ya. Kita bisa menentukan. Ini dalam waktu sekejap, sekian detik teman bisa menentukan, oh jawabannya adalah ini gitu ya. Oke ya. Paham ya? Kita next ya, nanti kalau ada yang bertanya boleh setelah ini. Nanti sampai 70 dulu ya, kita 70 boleh kita buka forum tanya jawab ya. Sekaligus kalau ada Kak Holis sudah bergabung, nanti 71 sampai 80 nanti gantian sama Kak Holis yang bisa menjelaskan nanti. Oke teman-teman, lanjut nomor 67. Toko coklat hanya menjual 2 jenis batang coklat. Satu seharga 30.000 dan lainnya seharga 70.000. Jika kemarin ada 30 pelanggan dan setiap pelanggan membeli tepat 1 batang coklat, berapa batang 70.000 yang terjual kemarin ya. Ketentuannya, syarat pernyataan pertama, toko tersebut mendapatkan jumlah yang sama untuk penjualan batang 30.000 maupun 70.000 kemarin. Yang kedua, toko tersebut mendapatkan 1 juta dari batang coklat kemarin. Kita lihat ya. Nah, coba perhatikan untuk nomor 1 ya, nomor 1. Mungkin nggak sih ya, dari 30 penjualan coklat, penjualan harga 30.000 sama 70.000 sama nggak? Mungkin nggak sama nggak? Penjualannya ya. Nilai penjualannya maksudnya, nilai penjualannya, jumlah uangnya antara uang yang 30.000 dengan 70.000 mungkin nggak sama.
dengan penjualan 30 coklat, 30 batang coklat. Sangat mungkin ya. Dari mana ya? Coba kita cek ya. Dari 30 coklat nih, 30 batang coklat ya. Ini 30 batang coklat ya. 30 batang. Ini sebenarnya kalau menggunakan cara biasa ya, ini menggunakan metode apa sistem persamaan linear dua peubah ya. Ya, SPLDV ya. Jadi dua variabel. Cuma saya coba kasih trik yang agak cepatnya karena kalau menggunakan cara SPLDV teman-teman akan agak panjang ya. Belum eliminasi, substitusi ya. Kita main logika saja ya. Dan insya Allah ini tepat ya dan lebih cepat. 30 batang ya. 30 batang dengan angka yang sama ya. Harga penjualan yang sama. Berapa sih yang 30.000 dan berapa yang 70.000 ya? Dengan balance ya antara harga penjualan 30.000 dengan 70.000. Oke. Kita lihat kalau kita menjual yang batangnya 30.000 ya adalah 21 ya. Sorry, 21 ya. Kemudian ditambah dengan yang 70.000-nya 9, bisa nggak balance harganya? Jumlah uang diterimanya sama nggak? Sama ya, sama gitu ya. Berapa? Ya, kita lihat ya. Kita lihat yang 30.000 adalah 630.000 ya. Ribu ya. Lebihan ya. Kemudian ini juga sama ya. Ini 630.000 juga. Oke, kelebihan 0. Oke ya. Jumlah batangnya sama nggak? 30. Sama ya. 21 tambah 9. 30.000. Jadi mungkin nggak pernyataan satu? Sangat mungkin ya. Jadi pernyataan satu sangat mungkin. Cukup ya. Atau bahasanya ini cukup ya. Oke. Sekarang lihat pernyataan 2 ya. Di pernyataan 2 teman-teman ya. Kalau kita jumlahkan, benar nggak 1 juta? Mungkin nggak dengan ini? Ternyata tidak ya. Jadi pernyataan 2 ini tidak cukup ya atau salah ya. Karena ternyata penjumlahannya ya adalah 1.260.000 ya. Penjumlahan 2 ini ya. Jadi apa kesimpulannya ya? Jadi pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan 2 saja tidak cukup ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Ya oke, A jawabannya ya. Oke. Nah ini ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan logika kita ya menghitung kira-kira antara yang harga 30.000 dengan harga 70.000 yang harganya sama, berapa sih batang yang terjual masing-masing kan gitu ya. Sebenarnya cara ini bisa kita gunakan juga menggunakan cara eliminasi ya, substitusi ya, atau SPLDV ya istilahnya ya, sistem persamaan linear dua peubah atau dua variabel. Cuma kalau teman-teman menggunakan cara seperti itu agak lama ya. Sementara waktu terus berjalan ya. Jadi ini cara triknya silakan teman-teman gunakan logika sebaik mungkin ya. Jumlah antara jumlah batang yang terjual dengan jumlah uang yang diterima harus sama gitu ya. Oke ya. Insya Allah mudah, saya pikir paham ya. Kita lanjut di 68. Nah 68 ini gampang sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya. Kalau menurut saya ini termasuk yang mudah ya. Dan saya harapkan kemarin pada betul semua gitu ya. Dengan soal nomor 8 ini ya. Karena dengan ini kita bisa lihat ya. Nomor 68. Ini kan
pembilang penyebut ya, sekali lagi kalau ada soal ya, soal pecahan seperti ini, lihat pembilang penyebutnya ya. Kita lihat penyebut terutama. Penyebutnya sama belum? Oh, udah sama penyebutnya. Berarti 1 ya, 1 per akar 11 ya. 1 per akar 11. Oke ya. 1 per akar 11. Kalau kita misalkan sorry, bukan 1. 1 tambah 2 ya. Karena penyebutnya udah sama, tinggal pembilangnya dijumlahkan ya. 1 tambah 1 2. 2 per akar 11 karena penyebutnya udah sama ya. Oke, 2 per akar 11. Kemudian kita kuadratkan. 2 kuadrat berapa? 4 ya. Akar 11 kuadrat akarnya hilang, jadi 11. Jadi jawabannya adalah C ya. Ini udah ya. Ini jawaban langsung kita temu C ya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau ini mah mudah sekali ya. Sekali lagi kalau ada soal-soal bentuk pecahan seperti ini, lihat bilang penyebutnya ya. Kalau penyebutnya udah sama, langsung jumlahkan saja kan gitu ya. Kemudian tinggal dikuadratkan ya. Oke. Itu 68. Kemudian 69. Ya. 69 jika x kuadrat tambah bx tambah 26 sama dengan 8, berapakah nilai B? Ya. X tambah 9 merupakan salah satu faktor dari x kuadrat tambah bx tambah 26 sama dengan B. Kemudian yang keduanya, min 2 merupakan salah satu akar dari x kuadrat tambah bx tambah 26 sama dengan B. Teman-teman tinggal begini, kalau menemukan soal seperti ini ya, ada pemfaktoran seperti ini atau akar seperti ini, mudah sekali ya. Teman-teman tinggal buktikan saja, benar nggak sih dari pernyataan ini, yang ke satu yang kedua, nilai X-nya ini, kalau kita masukkan ke dalam soal ya, ke persamaan kuadrat ini, kita menentukan nilai B ya. Kalau dua-duanya bisa ya, berarti dua-duanya adalah jawabannya kan gitu. Kita lihat nomor 1, pernyataan 1 ya. X tambah 9. X ditambah 9. Kalau X tambah 9 ya. X tambah 9 itu kalau salah satu akarnya akar dari faktor, berarti ini sama dengan 0 kan ya. Maka nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah sama dengan min ya. Min 9. Karena tinggal pindah ruas ya. Pindah ruas tadinya plus jadi min ya. Maka kita bisa buktikan ya. Apakah benar min 9 itu bisa bisa untuk mengetahui B, nilai B ya. Tinggal X kuadrat ini ya, X ini bersama ini kita ubah X-nya ke 9 ya. Berarti min 9 ya. Kita kuadratkan ya. Kemudian ditambah B ininya min 9 ya. Tambah 26 sama dengan 8. Nah, ini otomatis ya, kalau udah seperti ini kita bisa membuktikan bahwa nilai B kita bisa ketahui. Ini tidak, teman-teman tidak perlu mengetahui nilai B-nya berapa. Tidak perlu mengetahui nilai B-nya berapa. Yang penting bisa membuktikan bahwa nilai B itu bisa diketahui. Bentuknya apakah bilangan biasa, bilang asli, bilangan bulat, ya, ataupun pecahan. No problem, nggak ada masalah. Yang penting nilai B-nya bisa diketahui, ya. Jadi tidak perlu diteruskan nih, ya. Cukup membuktikan bahwa nilai B bisa diketahui. Nah, yang dua, pernyataan 2, apalagi pernyataan 2 ya. Pernyataan 2, kita perhatikan, salah satu akar dari faktor tersebut adalah min 2. Ini malah lebih enak tanpa kita X tambah 9 sama dengan 0 lagi. Karena salah satu akarnya sudah min 2, tinggal aja ya, tinggal min 2 ya. X-nya kita ganti min 2 gitu kan ya. Min 2 dikuadratin ya. Kemudian ditambah B ininya min 2 ya. Kemudian tambah 26 ya, sama dengan
8 ya. Kira-kira B-nya bisa ketahui nggak? Kalau kita mau seperti ini, bisa ketahui ya. Artinya apa? Artinya dua-duanya pernyataan itu adalah benar ya, atau cukup ya. Dua-duanya bisa cukup ya. Jadi pernyataan satu ya, saya cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan dua aja cukup ya. Jawabannya adalah D ya. Ini jawaban adalah D ya. Oke ya. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ini kita pengen membuktikan nilai B-nya ya. Apakah dua pernyataan ini bisa menentukan nilai B? Oh, ternyata bisa dua-duanya. Maka cukup dong ya, dua syarat itu, antara syarat 1 dengan syarat 2 sudah sangat cukup ya. Oke, ya jawabannya adalah D ya. Sekarang nomor 70. Nanti setelah ini teman-teman boleh bertanya ya, kita bisa diskusi ya. Untuk nomor 70 nanti setelah ini Kak Holis ya, mudah-mudahan bisa sudah bergabung dengan kita semua ya. Oke, ada sebuah lemari memiliki D laci ya, D laci nih ya, D laci. Oke. Terus setiap laci mengandung hak wadah ya, hak wadah map. Hak wadah map. Dan setiap map mengandung 20 map manila ya. Jadi ada 20 map manila. Berapa map manila yang ada 3 lemari tersebut ya. Ini mudah teman-teman. Ini secara kasat mata kita bisa lihat ya. Lemari ada tiga laci satu lemari ya. Berarti kalau 3 ada lemari, ada berapa D laci? Satu lemari ada D laci ya. Kalau 3 lemari berarti 3 D ya. Ada 3 D nih. Kita coba ya. Satu lemari ada D laci. Kalau 3 lemari ada 3 D. Berarti kan ya 3 D. Nah, setiap laci ya. Setiap D itu ada 1 ya. Berarti tinggalkan kali H ya, dikalikan H ya, dan setiap map itu ada 20 map manila, berarti tinggalkan kali 20 ya. Nah, 20 map ya, berarti totalnya 3D kali H kali 20, jadi 60 DH ya. Ada nggak? Ada ya, jadi 60 DH ya. Ini mudah ya. Nah, perhatikan kalimat-kalimatnya ya. Lemari 3D D laci, kalau 3 lembar 3D ya. Ternyata kalau satu lacinya ada hak wadah, berarti dikalikan H ya. Karena setiap D itu ada punya H kan. Cuma ada satu H-nya ada 20 ya, tinggal kali 20 aja. 3 kali H, 3D kali H kali 20 dengan 60 DH. Jawabannya adalah D. Oke. Gampangan ya.